Bagi umat Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan penegakan khilafah atau kerajaannya, tentu saja hal tersebut diimani dan diyakini sebagai sebuah keluar biasaan Allah dalam memenangkan dinnya atau hukumnya di atas segala din, hukum yang lain buatan manusia. Tidak ada satupun manusia yang dapat membantah tentang kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil mendirikan khilafah di tanah Arab, tanah yang menjadi peninggalan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail selaku leluhur atau bapak-bapak mereka. Dalam memahami sejarah Nabi Muhammad tidak lepas dari visi dan misi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, semenjak Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Isa AS, sehingga perjalanannya pun mencontoh apa yang dilakukan para nabi sebelumnya, yaitu memiliki visi untuk menegakkan atau memenangkan din, hukum, sistem Allah, dan misinya adalah melakukan perjuangan selama 6 hari atau tahapan fase, dari fase Iqra hingga Al-Yoma, yang bertujuan untuk menjadikan khilafah kerajaan kekuasaan yang didirikan menjadi rahmat, berkah, berkat bagi alam semesta. Pada awal mulanya, sebelum dirinya diangkat Allah menjadi Rasul, dia pun terlebih dahulu melakukan proses pencarian, sampailah wahyu turun kepadanya yang digambarkan dari catatan sejarah. Nabi Muhammad merasa bahwa dirinya dalam kondisi kebingungan yang menyebabkan dia sadar bahwa ada sesuatu yang salah pada kondisi Mekah saat itu, dan dia pun mengetahui bahwa dia tersesat dari jalannya. Akhirnya dia pun seperti halnya nabi-nabi sebelumnya melakukan misak atau bai'ah ataupun janji setia pada Tuhan untuk tidak mempersekutukannya. Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 7. Baru setelah itu para pendukung setianya, yaitu Hawariyun, yang terlebih dahulu beriman tersebut kemudian membaiat orang-orang yang beriman. Quran Surat 48 ayat 10 dan juga Quran Surat 57 ayat 8, agar Rasul menjadi saksi atas orang-orang beriman dan orang-orang beriman menjadi saksi atas segenap manusia yang mengimani Rasul tersebut. Quran Surat 60 ayat 12 dan Quran Surat 22 ayat 78. Hal tersebut dilakukan sampai lahirlah sebuah jemaah mukmin atau orang-orang beriman yang dikader sendiri oleh Tuhan melalui Rasulnya supaya menjadi khilafah di muka bumi di saat waktu yang telah ditetapkannya. Dalam perjuangan yang dilakukannya, dia dan pengikutnya juga melakukan proses dakwah seperti halnya nabi-nabi sebelumnya. Quran Surat 2 ayat 274, baik itu secara sembunyi-sembunyi atau tahapan pertama yang ruang lingkupnya masih kerabat-kerabat terdekat. Quran Surat 26 ayat 214 sampai dengan 215, dan secara terang-terangan ataupun tahapan kedua. Dalam kedua proses dakwah inilah dikumpulkanlah umat yang mengimaninya, yang kebanyakan dari mereka adalah hina dina, kalangan atau strata terendah dari kaumnya, yang lekas percaya saja. Quran Surat 11 ayat 27. Dan pada tahapan ini orang-orang yang mengikutinya disebut orang-orang yang sabik atau kuat di awal, atau disebut juga dengan sabikuna awalun. Quran Surat 9 ayat 100, yang disebut dengan kader-kader pelopor para sahabat Nabi. Selanjutnya menjelang tahapan hijrah atau eksodus, sebelumnya Nabi Muhammad secara terang-terangan menyampaikan kepada penguasa di tanah Arab dan kaumnya, yaitu bangsa Quraisy, tentang kebenaran yang dibawanya, bahwa dia adalah utusan Allah. Hal itu tentu saja membuat ahlul kitab, ahli dalam hal kitab suci, maupun penguasa di muka saat itu, yaitu Amr bin Hisham, yang disebut Abu Jahal atau bapak kebodohan, terganggu dengan gerakan Nabi Muhammad, dan menurut catatan sejarah, dirinya mati karena perang Badar. Maka dikarenakan sudah sangat jelas penolakan keras kaumnya terhadap dakwanya, bentuknya berupa dihina, diolok-olok, penganiayaan, dan bahkan diusir dari kampung halamannya. Quran Surat 14 ayat 13 sampai dengan 14. Sehingga Nabi Muhammad SAW harus melakukan hijrah. Quran Surat 4 ayat 100. Dan merangka untuk mencari tempat yang aman dan melindungi hidup mereka atau hidupnya misi risalah milah Abraham atau Ibrahim dan hidupnya iman pribadi mukmin yang mengikutinya. Quran Surat 44 ayat 51. Agar mereka dapat beribadah atau mengabdi kepada Tuhan dengan benar tanpa merasa takut. Juga sebagai rangka penyelamatan aset Allah berupa umatnya yang setia, dan juga sebagai sarana mukmin untuk berlepas diri dari musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang berada di jalan selain Allah, baik itu orang tua, kerabat dekat, tetangga, dan lain-lain. Sebelum itu dilakukan, maka selalu diawali dengan sa'ah atau azab yang menghinggapi kaum yang sudah jelas-jelas menolak ajaran para nabi dan rasul. Quran Surat 7 ayat 34. Dan di dalam Al-Quran juga menerangkan tentang kewajiban orang-orang beriman untuk berhijrah, karena apabila orang-orang beriman tersebut tidak mau berhijrah, malah kembali kepada agama bangsanya yang kafir musyrik tersebut, mereka ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Quran Surat 4 ayat 97. Dan Tuhan mengecam keras orang-orang yang tidak mau melakukan hijrah tersebut. Quran Surat 8 ayat 72.